Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesetiakawanan untuk akang-akang dan pengurus Karang Taruna R25 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menghadiri rapat pleno yang kedua, di mana rapat pleno yang kedua tersebut akan membahas program kerja dari masing-masing bidang dari Karang Taruna. Saya ucapkan mohon maaf umumnya kepada para pengurus Karang Taruna RW25, kepada Pak Ketua, Bu Sekretaris, Bu Bendahara. Saya juga mohon maaf khususnya kepada tim kerohanian Karang Taruna 25, Kang Robi, Kang Arif, Teh Rosita, Teh Eni, Teh Eka. Kenapa saya tidak bisa hadir? Karena kebetulan saat ini sampai tanggal 20 Agustus nanti saya sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarga di luar kota di Moldova. Maksud saya membuat video ini adalah saya ingin menjelaskan sebagai koordinator bidang dari kerohanian, sedikit menjelaskan apa sih program kerja yang sudah kita buat, tujuannya apa nih kita mau bergabung menjadi tim kerohanian di Karang Taruna 25. Kita mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu ingin memunculkan eksistensi dari Karang Taruna RW 25 khususnya di kerohanian. Eksistensi seperti apa? Intinya kita itu ingin menjembatani warga dengan DKM masjid. Jadi dengan ada hadirnya kita warga RW 25 itu tahu ada apa nih, ada pengajian nih di RW 25. Nah, dengan kita masuk ke RW 25, kita ingin mengadakan acara PHB ini, ingin mengadakan acara keislaman, kerohanian. Nah, itu intinya. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu ingin menjadikan pengurus dan RW 25 yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Bagaimana cintanya ya? Ingin selalu memakmurkan masjid. Kenapa saya kekeh gitu ingin warga RW 25 itu memakmurkan masjid? Sesuai dari Quran, wahyu dari Allah. Intinya begini, siapa yang memakmurkan masjid otomatis kan menjalankan sholat, menjalankan ibadah lah ya, menjalankan sholat, silaturahim, zakat. Nah, itu adalah termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti jika banyak warga RW 25 yang memakmurkan masjid, artinya banyak juga warga RW 25 yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu ya tujuannya ada dua. Langsung aja ya ke program kerja. Untuk kewenangan, tanggung jawab, tugas itu kan udah ada ya, kemarin di share sama si Kamal sama Kang Erin. Jadi saya langsung aja akan menjelaskan program kerja. Program kerja sama, kita juga membagi dua, program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Apa bedanya? Program kerja jangka pendek, jadi gini, kalau program kerja jangka pendek itu kalau misalkan kita ada dana, ada uang, terus kemudian ada izin, program kerja yang kita buat itu gampang jadilah. Nah, program kerja yang jangka panjang itu apa maksudnya? Jadi gini, walaupun program kerja jangka panjang itu simpel, misalkan pengajian, tapi kan prosesnya lama tuh, outputnya lama. Tujuan kita ingin membuat warga RW 25 pengurus yang cinta kepada Allah, Rasul, dengan memakmurkan masjid. Itu kan outputnya itu kan susah tuh, walaupun simple cuma pengajian doang program kerjanya, tapi kan outputnya susah. Jangankan menyuruh warga, kita menyuruh diri kita sendiri juga kadang-kadang males gitu untuk memakmurkan masjid itu, karena imannya kan naik turun. Nah, dengan program kerja kita, bagaimana kita sendiri sebagai pengurus bisa istiqomah dalam beribadah,
karena malu masa kita ngajak ke orang lain tapi kita sendiri sebagai pengurus tara ke masjid, tara ngaji. Nah gitunya, langsung saja ke program kerja jangka pendek. Yang pertama yaitu berkolaborasi dengan sekbid lain dalam menjalankan setiap kegiatan program kerja dengan memasukkan nilai kerohanian. Jadi gini, pada setiap acara misalkan ada rapat nih, nah kita tuh bagian kerohanian bisa ya menyusupi lah nilai-nilai keislaman di setiap rapat. Kalau misalkan gak di awal ya pada saat ditunjuk jadi pembaca doa, nah kan itu ada sisi-sisi kerohaniannya tuh kita bisa jelaskan. Misalkan nanti di pada saat rapat 17-an, nah kita tuh jelaskan nih, tanpa adanya pahlawan, tanpa Allah mengirimkan pahlawan kepada negara Republik Indonesia ini, mungkin kita itu masih dijajah, kita itu tidak akan merdeka, dan kebebasan beragama pun jadi susah gitu kalau misalkan kita misalkan Allah tidak mengirimkan pahlawan-pahlawan ke Indonesia. Nah kita doakan, kita tuh harus melanjutkan perjuangan dari pahlawan yang terdahulu agar Indonesia itu maju, damai, tentram, tidak saling gotok-gotokan, padahal sama Islam, tapi ya gitu teh lah sok itu mah beda, ieu mah madhab anu pengajar anu ulah gitu ya. Berkolaborasi dengan sekbid lain dalam menjalankan program. Yang kedua yaitu penggalangan dana berupa infak di setiap rapat dengan sasaran pengurus Karang Taruna yang akan disalurkan ke semua masjid yang ada di RW 25 secara bergilir, akan diusulkan untuk guru ngaji. Nah jadi gini, saya tuh ingin pada saat rapat ya sebulan sekali lah, kan Pak Ketua kemarin ngirim file PDF tuh yang ada isinya ada iuran wajib lah, iuran sukarela. Nah saya juga ingin Pak Ketua minta jika ada rapat kita adakan infak, jadi ada kotak infak berkeliling setiap rapat itu. Nanti hasilnya ada 100.000, 200.000 kita kumpulin, nah kita serahkan ke masjid-masjid di RW 25, akarnya itu untuk guru ngaji. Nah kan di samping kita membuat sosial, menjalankan kehidupan sosial di RW 25, kita juga kan bisa eksis dengan cara memberikan infak ke guru ngaji. Insya Allah pahalana kanggo kanggo guru ngaji mah insya Allah didoakan para guru ngaji agar kita sebagai Karang Taruna istiqomah sukses ya, gitulah ya. Terus yang kedua, perayaan hari besar Indonesia, perayaan hari besar Islam. Yang pertama yaitu Idul Adha. Di Idul Adha ini kita akan mendokumentasikan kegiatan kurban. Tapi kalau misalkan tahun ini tidak memungkinkan, mungkin tahun depan insya Allah jika ya mudah-mudahan pengurus Karang Taruna ada yang kurban, nah kita dokumentasikan. Sekarang juga bisa didokumentasikan, kita bisa ada terosi, TNI, TK bisa mendokumentasikan kurban di RT 1 atau RW 2. Mungkin nanti kalau misalkan ada izin dari Pak Ketua. Kemudian tahun baru Islam 1442 pada tanggal 20 Agustus. Nah, saya ini sebetulnya kalau misalkan nggak ada pandemi gini ya, inginnya itu mengadakan pawai obor sambil sholawatan, kan bagus tuh anak-anak bersolawat keliling RW 25 sambil pawai obor. Mudah-mudahan berkah ya, tapi dalam keadaan pandemi ini mungkin jadinya susah ya. Mudah-mudahan ya tidak ada rame-rame, ada pengajian gitu kan, nggak tahun baru aja gitu yang rame teh. Jadi tahun baru Islam juga ya harus minimal ada pengajian yang ngadain dari Karang Taruna, bisa kolaborasi dengan masjid ya, bagusnya sih kolaborasi dengan masjid jadi eksistensinya ada.
Jadi tujuan dari untuk mengeksiskan Karang Taruna RW 25 di Koran itu ada gitu. Yang ketiga, perayaan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Kebetulan tanggal 29 Oktober dan 28 Oktobernya itu ada Sumpah Pemuda. Dan kalau nggak salah, tanggal 26 Septembernya itu ada hari lahir Karang Taruna. Nah, sekali lagi, kalau tidak masa pandemi gini, sebenarnya saya ingin mengadakan Maulid Nabi, acara Maulid Nabi, dan digabung dengan acara Sumpah Pemuda dan hari lahir Karang Taruna. Jadi gini, ada acara dari pagi nih, misalkan ada bazar, ada donor darah, ada apalah yang program-program kerja dari bidang lain ya, misalkan dari pendidikan apa gitu kan, dari lingkungan apa, dari sosial apa. Nah, nanti acara puncaknya itu takbir akbar. Nah, itu tuh saya mikirnya, wah kalau nggak ada pandemi mungkin itu bisa dilakukan. Tapi karena ada pandemi, ya mungkin kita sebagai pengurus Karang Taruna RW 25 Kerohanian ingin mengadakan pengajian kecil-kecilan lah, pengajian di masjid lah, undang ustadz. Nah gitu. Terus yang keempat, membantu mengadakan lomba hari kemerdekaan Indonesia. Ya, saya ingin membantu, misalkan ada lomba adzan, lomba hafizah Quran, lomba kaligrafi, atau ya membantunya tuh ya kalau misalkan koordinasi lah sama ustadznya, saya bisa bantu. Insya Allah saya, Kang Robi, Kang Arif, TNI dari Koranian yang lain juga bisa membantu untuk menjembatani. Misalkan butuh juri nih, nanti kita hubungi untuk soal biaya dari kemerdekaan ini, saya serahkan ke Pak Ketua. Program jangka pendek yang selanjutnya itu membantu pembagian zakat. Yang keenam, halal bihalal nanti mungkin kita yang istilahnya mah ininya lah, penggeraknya, walaupun dananya sekali lagi dari ketua mungkin ya. Kemudian yang ketujuh itu dokumentasi kegiatan keagamaan. Deskripsinya itu membuat dokumentasi berupa foto atau video pada kegiatan keagamaan. Nah, ini juga bisa berkolaborasi dengan media teknologi dan promosi. Mungkin itu saja program kerja jangka pendek, ada 7 poin ya. Kemudian program kerja jangka panjangnya nih yang agak sulit. Artinya sih gampang, cuma prosesnya ini yang agak susah, itu outputnya susah. Yang kedua yaitu program kerja jangka panjang yang pertama yaitu memakmurkan dan membantu kegiatan keagamaan di Masjid RW 25, menjalin kerjasama yang harmonis dengan tokoh agama dan organisasi Islam RT 1 sampai RT 6 di RW 25 dengan menata masjid yang ada di RW 25 beserta jadwal kajian rutinnya. Jadi menjalin kerjasama, jadi kita mendatangi masjid-masjid di RT 1 RW 6, kita data nih kajiannya apa, hari apa, ustadznya siapa, ada pengajian anak-anaknya enggak, di hari apa, ya begitulah, ngobrol sharing sama DKM. Barangkali kita bisa bantu untuk menginformasikannya ke ibu-ibu, bapak-bapak, agar mengirimkan anak-anaknya mengaji di RT-nya masing-masing, di masjid RT-nya masing-masing. Yang pertama, mengikuti pengajian rutin mingguan di wilayah masing-masing. Nah, setelah kita mendapatkan informasi kajiannya, jadwal kajian, nanti kita sebarkan ke para pengurus. Nih, mudah-mudahan pengurus Karang Taruna juga bisa mendatangi di pengajian RT-nya masing-masing mingguan lah, kalau misalkan ya kalau ada waktu lah, minimal seminggu sekali atau ngaji teh para pengurus. Yang kedua, mengadakan pengajian bulanan secara bersama-sama bagi pengurus Karang Taruna. Nah, kalau tadi kan masing-masing nih dari pengurus di tiap minggu ngaji di masjid dia. Nah,
Di yang bulan ini saya pengennya itu semua pengurus gabung gitu, misalkan ada kajian hari ini di Masjid Al Barokah ikut, tak semua pengurus tapi sebulan sekali. Nah nanti kan di Al Barokah itu kan harus ada belaris ya. Nah, kita masuk bareng-bareng, ya syukur-syukur semuanya bisa ikut. Ya kalau pahit-pahitnya setengah pengurus lah ikut ngaji. Terus bulan depannya ada kajian lagi di Masjid Al Ikhlas RT1. Nah kita bareng-bareng ikut. Itu fungsinya buat apa? Jadi gini, kita kan semangat nih apa sosialnya, komunikasi horizontalnya udah semangat nih. Nah kita tuh harus dicasnya tuh bagaimana, harus harus dieling-eling lah ya, iman kita tuh harus dicas juga nih, iman kita juga. Jadi apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah, berkah, manfaatnya itu kerasa buat kita juga gitu. Komunikasi horizontal vertikalnya itu jalan. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Itulah ya intinya. Mudah-mudahan di pengajian bulanan ini pengurus bisa ikut gitu. Misalkan ada ya kita ajak nih bulan ini di sini yuk ikut gitu bareng. Pengajiannya apa? Mengkaji dasar-dasar Islam terkait landasan dalam memilih agama, eksistensi manusia menurut Al-Quran. Jadi Allah menciptakan kita di dunia ini untuk apa sih? Kita tuh untuk mengecas, oh Allah itu ada. Nah, rukun iman juga kan kita kaji, Islam, ilmu fikih. Nah, ada kajian tafsir Syawi, ala tafsir al-Jalalain itu tuh. Jadi tafsir Al-Quran. Jadi kita tuh nggak cuma terjemahan doang. Jadi ada asbabun nuzulnya, ada hadis-hadis yang terkaitnya apa itu nanti dijelasin. Terus kemudian ada kajian kitab Safinah, fikihnya dijelaskan bagaimana cara berwudu, sholat, batal puasa, apa bagaimana cara bersuci, apa saja jenis-jenis air untuk bersuci dan itu, dan masih lain banyak lagi. Tawasul juga ada, yasinan, Maulid berjanji, nanti dijelaskan tawasul itu apa sih, yasinan, nah kudu yasinan, nah kudu macam Maulid berjanji. Jadi kita tuh tahu. Jadi kalau di medsos kan ya banyak lah yang nggak suka gitu ya, kayak tahlilan berjanji gitu, padahal kan maksudnya intinya itu kan bagus dan ada ajarannya gitu dari Rasul, sahabat, ulama. Maksudnya apa saya mengajak ngaji bulan ini agar terbentuk pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah, yang bertakwa, yang hebat lah. Jadi dari pengurusnya dulu baik, paralel dengan mengajak warga gitu. Jadi jangan cuma mengajak warga tapi orang nate nyata bener gitu ke masjid tara. Nah, pengennya kita tuh bareng-bareng lah. Jadi dari pengurusnya dulu, terus paralel dengan mengajak warga gitu. Jadi ya mudah-mudahan RW 25 ini menjadi tempat yang berkah. Kemudian kita juga ingin mengadakan pengajian hari besar. Jadi misalkan Isra Miraj nih 27 Rajab, ada Nisfu Syaban. Nah kita tuh pengurus mengadakan pengajian. Harus saya sih pengennya berkolaborasi dengan DKM RW 25 ya. Jadi ibadahnya dapat, eksistensinya juga dapat. Terus juga warga juga, oh rame ya pemuda-pemudi ikutan ngaji, berarti guys rada bener ya RW 25 ya gitulah. Mudah-mudahan tercapai. Nah, kemudian menyebarkan informasi kegiatan pengajian anak yang ada di Masjid RW 25. Nah, diharapkan setelah kita mendata pengajian anak di Masjid RW 25 ini, orang tua itu ingin menitipkan anak-anaknya mengaji di masjid. Ya barangkali selama ini tak apal saya mah di masjid eta aya pengajian anak gitu. Nah, jadi kita sebagai jembatan kita menginformasikan. Jadi di RT 3 aya pengajian.
pengajian anak iraha, jadwalnya kapan, gurunya siapa, apa yang dikaji. Jadi pagi di TPA misalkan, jadi TPA TPK kayak Karomah Hanaba gitulah, atau malam-malam nanti di masjid gitu ya. Walaupun dulu dulu saya oke rese ngajinya, tapi dah ya harus diperbaiki lah anak generasi-generasi yang setelah kita gitu, jangan sama kayak kita, apalagi jangan sampai lebih lebih jelek, lebih buruk dari zaman kita gitu. Yang kelima, menghidupkan kegiatan Ramadan di masjid RW 25 seperti tadarus, nuzul Quran, buka bersama, takbiran hari raya. Nah, kita tuh ya ayolah kita bebarengan gitu. Syukur-syukur kita bisa ngisi ceramah itu yang subuh-subuh habis subuh. Kita ikut mengisi, memberikan motivasi, memberikan apa ya ilmu-ilmu agama lah buat anak-anak itu kan sekalian. Nah, yang selanjutnya juga kita ingin mengadakan pelatihan mengurus jenazah. Jadi kita memanggil ustadz, gimana sih cara mengurus jenazah? Maksudnya apa? Kita itu kan manusia, maut mah pasti lah. Orang tua kita pasti maut. Tak minimalnya pada saat ada keluarga kita yang meninggal, ayah ibu kita meninggal, kita itu bisa mengurus jenazah beliau. Soalnya kenapa? Kita udah diurus sama beliau, bisa disusahkan lah. Masa pada saat orang tua kita meninggal, kita nggak ngurus, kita nyuruh ke orang lain, puntennya bukannya apa-apa. Kalau mati mah pasti, itu mah udah sesuatu yang pasti. Kita hidup di dunia ini cuma nunggu mati, tinggal nunggu mati, nyari bekal kita tuh di dunia ini tuh. Jadi ya mudah-mudahan pengurus Karang Taruna itu nggak cuma mengurus sosial aja, jadi ada ilmu yang kita dapat, salah satunya yaitu mengurus jenazah ya. Mungkin itu saja program kerja dari kami, dari tim kerohanian. Saya titip kepada Kang Robi, Kang Arif, TNI Terosita, dan TK. Mudah-mudahan rapatnya lancar. Mudah-mudahan program kerja yang lain juga bisa sinkron. Jadi Karang Taruna RW 25 ini bisa bagus, RW 25 bisa berubah. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita RW 25, khususnya pemuda-pemudinya, bisa menjadi pemuda-pemudi yang kreatif, produktif, dekat dengan Allah. Jadi horizontal dan vertikalnya nyambung gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa menghadiri rapat. Bukannya saya tidak bertanggung jawab, tapi emang keadaannya seperti ini. Insya Allah jika pada saat libur nanti kita akan, tim kerohanian akan gaspol, dan mungkin kalau misalnya ada waktu akan bantu-bantu di acara kegiatan-kegiatan di bidang lain di Karang Taruna RW 25. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.